Pada pagi hari ini akan dilayani oleh Penatua Yulianto dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Petugas kolektan dari tim SPKPR 2 yaitu Saudari Renata, Sakira, dan Ella. Adapun warga jemaat hari ini Minggu 11 Januari 2026 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan syukur bulanan, pembangunan dan pelayanan kasih tahun 2026. Warga jemaat bisa mengambil amplop dan mulai mengisi dari bulan Januari ini. Amplop bisa diambil di meja amplop. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang kedua, ibadah Minggu 18 Januari 2026 akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Sudiono dengan menggunakan pujian Kidung Pasaman Jawi dan berbahasa Jawa. Untuk petugas kolektan dari tim SPKR 6 yaitu Saudari Dea Natalia, Saudari Ria Ogiarti, dan Saudari Manda. Song leader dari tim Song leader 1, Saudari Cantik, Ibu Listama, dan Mada. Musik Bapak Yosua Ivan Pradana. Penerima tamu, tim penerima tamu 13 yaitu Ibu Sarini, Ibu Juman, dan Ibu Kusni. Multimedia dan sound Saudara Hendy dan Saudara David Bimo. FB online oleh Bapak Krisyanto. Mohon kehadiran dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu kepada kami yang kami senantiasa rasakan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul di rumah-Mu ini dalam keadaan baik. Kami akan bersama-sama beribadah hari ini. Kami mohon Tuhan hadir menyertai dan memimpin ibadah ini sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir nanti. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Yulianto yang akan memimpin ibadah hari ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi beliau sehingga apa yang beliau sampaikan adalah firman dan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk semua pelayan hari ini, Bapak Ibu Majelis, tim musik, song leader, multimedia, juga petugas kolektan maupun penerima tamu yang sudah bertugas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memampukan kami agar kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi kami semua jemaat yang hadir di sini, kiranya Roh Kudus menguasai kami sehingga kami dapat fokus dalam beribadah, mendapatkan firman dari-Mu dan memperoleh berkat sukacita pada hari ini. Kiranya Bapa, semua yang kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu Bapa
Dan doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kitab Jemaat 17 bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Marilah kita memasuki kebaktian ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sabda Tuhan yang akan menuntun kita untuk memasuki kebaktian pada minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang 10 sampai yang 11, yang demikianlah firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita akan memujikan itu jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Lalu rasa
dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan dan mengajarkan kepada kita kasih karunia yang hanya bisa kita berikan kepada sesama kita. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan hukum kasih yang diajarkan kepada kita semua melalui hukum kasih Tuhan yang demikianlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa dengan penuh rasa penyesalan akibat perbuatan dan kesalahan yang kita lakukan selama sepekan yang lalu, agar kita dapat memperoleh pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami yang maha kudus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami sampai pada detik ini. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan melalui doa untuk mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dengan kesalahan dan pelanggaran. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan agar Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Berilah kami damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga hidup kami hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama berdoa mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang terdapat dan diambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita dan hidup kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan dari Injil Jumat 40 bait 1 dan 2.
dan kita telah bersama-sama memuji nama Tuhan. Sekarang adalah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain akan takut akan Tuhan, hidup seturut dengan segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah pada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Demikianlah petunjuk hidup baru. Semoga melalui petunjuk hidup baru ini, hidup kita dapat terus diperbaharui. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa, supaya firman yang akan kita dengarkan ini dapat meresap di dalam hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh cinta kasih, kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Ajarkanlah kami untuk menjadi manusia-manusia yang baik, serta taat, dan selalu mendengarkan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Matius 13. Matius 3 ayat 13 sampai yang ke-17. Matius 3 ayat 13 sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, meresapinya di dalam hati dan melaksanakannya itu di dalam kehidupannya masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini? Luar biasa ya. Nah, tidak terasa nih Bapak Ibu, sudah 11 hari kita memasuki tahun 2026 ini. 11 hari itu bukan hari yang lama nih, masih sebentar gitu Bapak Ibu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kesepakatannya begini. Bapak Ibu bisa menghadap sebelah kanan dulu. Nah, geser sebelah kanan. Kemudian tepuk
bahunya yang ada di depan Bapak Ibu. Kalau yang sendirian bisa di depannya ya, belakangnya. Oke. Nah, kesepakatannya begini Bapak Ibu. Kesepakatannya begini. Bapak Ibu mengikuti apa yang saya katakan. Masih di sebelah kanan gitu. Nah, hai saudaraku, hai saudaraku. Hai saudaraku, ini waktunya firman Tuhan loh. Kalau ada yang cerita sendiri, nanti aku cium loh. Oke, sekarang kita balik sebelah kiri. Ya, kita balik sebelah kiri ya. Oke, kesepakatannya begini. Hai saudaraku, ini waktunya firman Tuhan loh. Nanti kalau ada yang main HP, nanti HP-nya buat doorpress ya. Ya, kita sudah membuat kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang bicara sendiri, nanti sebelahnya akan dicium. Kalau ada yang main HP, berarti nanti HP-nya buat doorpress. Begitu ya. Oke. Ya, kita akan kembali ke firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Sinode GKJPU menetapkan judul tema pada pagi hari ini berjudul Tetap Taat di Segala Keadaan. Terambil dari Matius 3 ayat 13 sampai yang ke-17. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam tradisi bangsa Israel pada waktu itu, pembasuhan atau pembaptisan wajib dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan pelayanan, supaya segala dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelayan itu dapat dihapuskan dosa-dosanya di hadapan Allah. Nah, ketika Yesus mendengar bahwa di daerah Yordan, tepatnya di Sungai Yordan pada waktu itu akan ada pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes, Yesus datang dari Galilea menuju ke Yordan untuk melakukan pembaptisan atau pembasuhan tersebut. Saat menerima baptisan sebagai tanda awal pelayanan Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanan kepada umatnya, Yesus pada waktu itu berusia 30 tahun. Nah, di sini siapa yang berusia 30 tahun Bapak Ibu? Tidak ada ya? Mungkin 30 tahun lebih ada ya? 30 tahun ya? 17 ada. 17 ada? Oh, Pak Boyo gitu. Plusnya berapa Pak? Nah, di usia 30 tahun itu Yesus menerima baptisan, tanda baptisan dari Yohanes Pembaptis, untuk selanjutnya mengajarkan pada bangsa Israel, umat pilihan Allah, tentang kerajaan surga. Kemudian banyak melakukan mujizat-mujizat dan sampai akhirnya melakukan puncak karyanya untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib. Nah, dalam catatan Injil Matius 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17 yang kita baca bersama-sama, Yesus meninggalkan Galilea menuju Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Nah, pada awalnya, pada waktu Yohanes ini ketemu dengan Yesus, Yohanes ini menolak untuk membaptis Yesus, sebab ia tahu bahwa Yesus ini adalah utusan dari Allah sendiri
untuk membebaskan umat Israel dari dosa-dosa. Nah, karena Yohanes ini sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ia menolak untuk membaptisnya, dan ia mengatakan bahwa bukan engkau yang aku baptis, tapi aku yang harusnya engkau baptis, Tuhan, gitu. Tetapi dalam cerita ini Yesus mengatakan dengan tegas bahwa ia harus dibaptis oleh Yohanes. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menggenapi janji Tuhan kepada manusia dan para nabi terdahulu. Kesediaan Yesus untuk dibaptis oleh manusia, dalam hal ini Yohanes Pembaptis, menunjukkan tekad dan kesungguhannya untuk menuruti kehendak Allah Bapa di surga, yang notabene adalah Bapaknya sendiri, yaitu supaya Yesus ini turun menjadi manusia biasa dan menjadi sama dengan manusia tanpa terkecuali. Artinya apa? Yesus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, yaitu lahir, hidup, sakit, mati, dan akhirnya naik ke surga. Sebab ketika Yohanes mengatakan bahwa ialah yang harus membutuhkan baptisan, Yesus menjawab bahwa pembaptisan atas dirinya bukan tentang kebutuhan, tetapi tentang ketaatannya untuk menggenapi nubuat-nubuat para nabi. Hal ini dipertegas dengan turunnya Roh Kudus dalam bentuk burung merpati yang turun ke atas Tuhan Yesus, lalu terdengar dari langit, dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu apa makna peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus bagi umatnya seperti kita pada sekarang ini? Pembaptisan Yesus adalah sebuah awal ketaatan untuk misi pelayanan dan mengabarkan kerajaan surga bagi umat manusia. Nah, bagi kita sekarang ini, pembaptisan Yesus juga menjadi teladan dan ketaatan kita untuk tunduk dalam kehendak Allah Bapa di surga di dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyelipkan satu peristiwa menarik ketika Yesus ikut dalam proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh Simon Petrus dan nelayan-nelayan yang lain. Nah, cerita ini tentu sudah pasti Bapak Ibu tahu nih. Pada waktu itu Yesus melihat Simon Petrus dan nelayan yang lain itu murung, sedih karena mereka tidak menangkap satu ekor ikan, padahal sudah semalaman lebih mereka di tengah laut gitu. Nah, pada waktu pagi Simon Petrus dan para nelayan yang lain kembali ke daratan, Yesus melihat mereka tampak sedih dan bertanya, kenapa kalian sedih? Gitu ya. Nah, Simon Petrus menjawab, kami sudah semalaman di tengah laut, tetapi kami tidak mendapat satupun ikan. Nah, akhirnya Yesus memutuskan untuk, ayo kita kembali lagi ke tengah laut, bawa teman-teman semuanya, kita datang ke tengah laut. Pada waktu itu Simon Petrus ragu-ragu karena sudah semalaman mereka capek, mereka tidak mendapat ikan. Tetapi waktu itu Yesus ini Simon Petrus tidak mengenal Yesus sama sekali. Siapa orang ini? Tiba-tiba mengajak Simon Petrus dan nelayan yang lain ini untuk ke tengah laut. Tapi karena Simon Petrus ini percaya bahwa orang ini, Yesus ini bisa mendatangkan mukjizat, berkat, akhirnya Simon Petrus mau berlayar lagi ke tengah laut. Nah, betul gitu Bapak Ibu, pada waktu di tengah laut, Yesus menyuruh Simon dan nelayan yang lain menebarkan jala.
Nah, tidak lama setelah itu akhirnya ditarilah jala itu dan mukjizat terjadi. Banyak ikan yang tersangkut di dalam jala itu dan nelayan yang lain sangat bahagia karena mendapat banyak sekali ikan. Nah, sebenarnya pada waktu itu Simon dan yang lain ragu-ragu untuk menebarkan jala itu, tetapi karena rasa percaya kepada orang ini, kepada Yesus ini, akhirnya dia mendapat berkat yang sangat melimpah melalui ikan-ikan yang mereka dapat. Nah, kita kembali ke cerita tadi ya Bapak Ibu. Jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada saat ini mengisahkan tentang pembaptisan Yesus oleh Yohanes yang merupakan manusia biasa. Ada kisah yang menarik di balik pembaptisan Yesus ini. Kita akan bedah ayat per ayat ini, Bapak Ibu. Di ayatnya yang ke-13, Yesus datang dari Galilea menuju ke Sungai Yordan. Ini peristiwa yang pertama. Dari peristiwa ini, perjalanan Tuhan Yesus menempuh jarak yang sangat jauh, menggambarkan semangat dari ketaatan Yesus untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah Bapanya yang di surga. Yesus meninggalkan Galilea menuju Sungai Yordan untuk dibaptis Yohanes. Hal ini menunjukkan tekad dan kesungguhannya menuruti kehendak Allah Bapa di surga, yaitu menjadi sama dengan manusia tanpa terkecuali. Kemudian peristiwa yang kedua di ayatnya yang ke-14 dan 15. Di situ ditegaskan bahwa sebenarnya Yesus saat itu tidak perlu dibaptis. Ketika Yohanes melihat Yesus, ia meminta Yesus untuk membaptis dirinya, karena memang Yohaneslah yang seharusnya layak dibaptis oleh Tuhan, oleh Yesus. Namun Yesus dengan tegas menolak permintaan itu dan menjawab bahwa pembaptisan atas dirinya, pembaptisan atas Yesus bukan tentang kebutuhan seorang manusia biasa, manusia yang berdosa, tetapi tentang ketaatannya untuk menggenapi kehendak Allah. Nah, dalam hal ini, dalam ayat ini nampak bahwa Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi sama dengan manusia karena merupakan ketetapan dari Allah sendiri. Kemudian yang terakhir di ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17, dalam pembaptisan Yesus ada yang berbeda dari baptisan pada umumnya, yaitu saat Yesus keluar dari dalam air, ada peristiwa turunnya Roh Kudus dari langit, sesuatu yang menyerupai burung merpati dan hingga turun ke atas Yesus. Nah, setelah adanya burung merpati yang hinggap ke atas Yesus, terdengarlah suara yang berseru, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Artinya, baptisan Yesus bukan sekedar baptisan pertobatan biasa, tetapi sebuah pengukuhan dan pentahbisan dan pemutusan dari Tuhan Allah sendiri, Allah Bapa sendiri, kepada Yesus, supaya di dalam nama Yesus karya penyelamatan dari Allah Bapa di surga terjadi di bumi untuk manusia yang percaya kepada Tuhan. Dan tidak heran kalau di dalam setiap ibadah ada sering kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, dan di dalam nama Roh Kudus. Itu menyatakan bahwa memang kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh hidup dan kehidupan kita hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Hal ini bisa kita pelajari dari Yesus dalam perikop ini, yaitu ia tidak berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Aku ini lebih besar darimu, harusnya
engkau yang aku baptis, tapi tidak demikian ya Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis kemudian membaptis Yesus karena justru Yohanes Pembaptis mengerti bahwa nubuat-nubuat yang dinubuatkan oleh para nabi terdahulu mengatakan demikian, bahwa ada anak Allah yang harus dibaptis. Nah, ternyata Yohanes ini bertemu langsung dengan Yesus yang ia baptis. Yesus membiarkan dirinya dibaptis oleh seseorang yang sebenarnya tidak setara dengan dirinya. Ini adalah tindakan yang merendahkan diri serendah-rendahnya, yang juga merupakan prinsip dari sebuah ketaatan dari anak oleh Bapaknya di surga. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan agar kita senantiasa selalu taat, meskipun sebenarnya ada peluang yang sangat lebar, supaya kita tidak menaati perintah-perintah yang sudah ditetapkan. Biarkan orang menganggap kita aneh karena kita terlalu jujur dan berbeda dengan mereka. Sama seperti saat Simon Petrus dan para nelayan yang lain menaruti perintah Yesus yang pada waktu itu tidak mereka kenal sama sekali. Namun karena ia percaya pada Yesus, akhirnya Simon Petrus dan para nelayan yang lain mendapat berkat yang melimpah melalui ikan yang mereka tangkap. Siapapun kita, apapun status kita, ketaatan harus menjadi bagian dari hidup dan kehidupan kita. Apalagi berkaitan dengan iman kita, Bapak Ibu, kita harus memiliki iman yang taat saat melakukan kehendak Tuhan. Memang tidak mudah melakukan ketaatan itu di saat kita berada di dalam kesulitan hidup. Mengapa? Karena kita berada dalam perjuangan batin melawan egoisme hati yang tinggi, keinginan pribadi kita sebagai manusia. Mungkin juga ada keraguan di hati kita. Kita sudah melakukan banyak sekali pelayanan, kita seringkali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi apapun yang kita kerjakan, kita merasa belum cukup untuk membantu hidup dan kehidupan kita. Melalui apa yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, jelas kita diajak untuk taat agar kita dapat merasakan berkat di balik ketaatan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat mengarungi kehidupan di tahun baru ini. Kiranya ketaatan kita membawa berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai hidup dan kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh, Bapak Ibu. Dan kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang senantiasa Engkau berikan di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami telah belajar Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini, di mana kami diajarkan untuk tetap taat, menaati setiap kehendak-Mu dan perintah-Mu, sehingga melalui ketaatan yang kami lakukan, berkat-Mu dapat menjadi jalan yang terbaik untuk kami, untuk hidup dan kehidupan kami, melewati tahun 2026 ini selama setahun ke depan. Bapa di dalam surga, pada pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama menaikkan doa-doa kami dalam doa syafaat. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini, berikanlah kami semua hati yang teguh untuk saling mengasihi satu dengan yang lain,
sehingga kehidupan berjemaat kami semakin erat, semakin akrab, dan semakin kuat. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kejahatan Tuhan, agar hidup kami selurus dan selaras dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sakit, kiranya Tuhan sendiri yang menyembuhkannya melalui obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi. Bagi kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang kami miliki. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang masih duduk di bangku sekolah. Biarlah Tuhan memberikan pendidikan yang terbaik, kepandaian, serta keterampilan, sehingga jemaat-Mu mendapat pekerjaan dan juga pendidikan yang baik di dalam kehidupannya masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan setiap program dan kategori di jemaat ini Tuhan, mulai dari sekolah minggu, pemuda, remaja, kelompok ibu-ibu, dan program kami di tingkat klasis maupun di tingkat sinode. Kiranya melalui setiap program yang telah disusun dapat menjadikan kami lebih bersemangat di dalam beribadah. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia ini. Kiranya melalui doa syafaat ini yang kami naikkan bersama-sama, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menolong bangsa kami. Berkatilah para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya mereka dapat melakukan setiap pekerjaan mereka untuk kemajuan dan kesejahteraan kami, rakyat Indonesia. Bapa di dalam surga, kami bawa doa-doa syafaat ini Tuhan hanya di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan segala tempat. Kita akan bersama-sama menginkrahkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan pujikan hidup jemaat 369A bait 1 dan 2. Yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kita bawa dari rumah kita masing-masing. Ayat yang melandasi persembahan kita terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita akan bersama-sama mengiringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 385 ayat 1 dan seterusnya. Kita akan berdoa untuk mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang penuh kasih setia dan kemurahan, yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-berkat rezeki yang Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menaikkan syukur kami melalui persembahan ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami, menguduskannya dan menyucikannya ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami naikkan ini dapat bermanfaat bagi gereja-Mu di sini, bagi setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini, ya Tuhan. Kiranya Bapa yang di surga juga mengajari kami untuk senantiasa dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh merasakan penyertaan dan kasih-Mu di tahun 2025 dan memasuki tahun 2026 ini ya Bapa. Kiranya Bapa yang penuh kasih senantiasa menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami, supaya kami mampu melangkah di tahun yang baru ini dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Bapa yang di surga, jika sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini, menuju rumah kami masing-masing, kiranya Allah juga menyertai kami, menuntun kami, dan melingkupi kami dengan sayang kasih-Mu. Bapa, adalah doa ungkapan syukur kami, dan akan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari ibadah ini dengan membawa damai dan sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kidung jemaat 346 bait 1 dan 2. Ayo semangat ya. Masih kampus. Pak, mobil muat. Jadi semangat. Enggak, Pak. Oh, aku lagi tetap enak awalnya. Biasa. Siap tua.
Gak saya baik tambah. Gorian. Pak, boleh kopi saya? Kadang-kadang. Nanti wes anu nih, wes. Mari Ki. Ya, apa ya? Ya, oke. Biasa kok janjian kalau janjian lagi. Janjian lagi lagi. Ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton.